Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Nah, beliau bertanya begini. Selamat siang Pak, perkenalkan saya. Nah, kita tidak perlu sebut nama beliau. Saya dapat nomor Bapak dari tentunya seseorang dari Minerba. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kartu izin meledakkan atau KIM. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan KIM? Dan yang kedua, jika satu perusahaan mempunyai 2 IUP, apakah boleh 2 IUP tersebut hanya punya satu KIM? Artinya hanya punya satu orang juru ledak yang punya KIM yang bekerja di 2 IUP tersebut. Baik sahabat dunia tambang kita, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama adalah bagaimana caranya mendapatkan KIM. Yang pertama sekali saya ingin memastikan Bapak yang bertanya ini tahu informasi yang terbaru terkait dengan KIM. Nah, kalau kita lihat di peraturan yang lama yang sebelumnya, yaitu Kepmen 555 tahun 95, di sana disebutkan terutama di pasal 1 ayat 17 bahwa pekerjaan peledakan harus dilakukan oleh juru ledak yang memiliki KIM. Dan di pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa pekerjaan peledakan yang dimaksud seperti di ayat 17 tadi adalah mulai dari meramu dan seterusnya. Artinya kita bisa simpulkan bahwa semua orang yang terlibat dalam pekerjaan peledakan harus punya KIM. Nah, akan tetapi kita tidak bisa melaksanakan ketentuan ini sepenuhnya. Karena kalau kita lihat di pasal 1 ayat 17 dan 18 Kepmen 555 tersebut, maka orang yang melakukan stemming pun harus punya KIM. Sementara disebutkan di Kepmen 555 dan juga di peraturan yang baru bahwa syarat untuk mendapatkan KIM harus memiliki sertifikat kompetensi juru ledak kelas 2. Sementara untuk ikut diklat dan juga untuk ikut sertifikasi kompetensi juru ledak kelas 2, pendidikan minimal harus SMA. Nah, padahal kalau kita lihat di lapangan, teman-teman yang melakukan stemming ini banyak sekali yang pendidikannya tidak sampai SMA. Artinya bisa disimpulkan bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan bisa memiliki KIM. Artinya ketentuan tadi tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Itu kenapa kemudian di peraturan yang baru disederhanakan. Maka di peraturan yang baru, terutama di Kepmen 1827 tahun 2018 di lampiran 3, maka tidak semua orang yang terlibat dalam pekerjaan peledakan itu harus punya KIM. Ada beberapa pekerjaan yang cukup punya kartu pekerja peledakan pertama dan juga madya. Nanti bisa dilihat di lampiran 3 Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018. Nah, maka kita kembali ke pertanyaan beliau ini. Yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan KIM? Maka tentunya harus memiliki persyaratan dulu, harus memenuhi persyaratan dulu. Apa syaratnya? Lagi-lagi di lampiran 3 Kepmen SDM 1827 tahun 2018, tepatnya di halaman 160. Di sana disebutkan seseorang dapat memiliki KIM apabila sudah memiliki sertifikat kompetensi juru ledak kelas 2 dan sudah berumur minimal 21 tahun. Kalau sudah memenuhi syarat, silakan mengajukan permohonan kepada Kepala Inspektur Tambang. Karena Kepala Inspektur Tambang lah nanti yang akan mengesahkan kartu izin meledakkan. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika satu perusahaan mempunyai 2 IUP, apakah boleh hanya punya satu KIM? Atau dengan kata lain, kalau kita ubah sedikit bahasa dari pertanyaan ini, apakah boleh satu orang juru ledak yang sudah memiliki KIM bekerja di 2 perusahaan? Itu intinya. Nah, maka jelas sudah Bapak Ibu sahabat dunia tambang kita, di lampiran 3 Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, terutama di halaman 161, tepatnya di huruf H, disebutkan di sana bahwa KIM hanya berlaku untuk tambang yang tercantum dalam kartu tersebut. Artinya pemegang KIM hanya boleh melakukan pekerjaan peledakan di perusahaan yang tercantum di dalam pada KIM tersebut. Dan nama juru ledak tersebut harus didaftarkan di dalam buku tambang. Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau sudah beda IUP, maka berbeda kepala teknik tambangnya, berbeda penanggung jawabnya. Area yang harus dipertanggungjawabkan pun berbeda. Buku tambangnya pun berbeda. Buku tambang di mana nama juru ledak yang memiliki KIM itu didaftarkan, itu pun sudah berbeda. Nah, maka kita bisa simpulkan di sini
Seorang juru ledak yang memiliki KIM hanya boleh melakukan pekerjaan peledakan di satu perusahaan yang tertera pada KIM tersebut. Tidak ada keraguan masalah ini, Bapak Ibu. Baik sahabat dunia tambang kita, saya pikir pertanyaan yang pertama dan yang kedua sudah terjawab. Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen.